Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara segenap jemaat yang ada di Jemaat Karambe. Kita kembali berjumpa pada malam hari ini melalui program Sabda dan Doa lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Saya kembali menyapa Bapak Ibu segenap jemaat. Selamat memasuki tahun 2023. Walaupun sudah 1 bulan kita boleh lalui, tetapi kasih anugerah Tuhan senantiasa kita rasakan pada saat ini. Malam ini kita kembali bersama-sama di dalam program Sabda dan Doa Jemaat Karambe. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, segenap keberadaan kita bersama dan keluarga kita di rumah masing-masing. Dengarkanlah pujian ini untuk mengantar kita menikmati kasih Allah pada malam hari ini. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang semangat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Kembali kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami karena Tuhan telah menuntun menyertai kami dalam sepanjang satu hari dalam segala aktivitas kami. Dan sebelum kami menikmati malam ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dan saat ini hamba-Mu akan membacakan satu bagian firman Tuhan dan kami akan refleksikan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah umatnya sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan karena kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang dipilihnya telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkat penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikian firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah kita jika firman ini tetap menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, memberikan kita satu refleksi untuk kita renungkan pada saat ini. Yang terpilih, to dipilih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang ini melalui media massa, baik itu media televisi maupun juga beberapa tulisan-tulisan di surat kabar, bahkan juga melalui postingan-postingan kita melihat bahwa ada banyak propaganda bahwa seolah-olah hari ini ada banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Lebih spesifik lagi katanya banyak orang-orang yang meninggalkan imannya pada Yesus Kristus karena berbagai-bagai alasan. Sehingga kadang timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang Kristen yang katanya sudah dipilih oleh Tuhan? Apakah pengikut mereka akan bertahan sampai akhir? Perikop ini menunjukkan bahwa orang Israel yang awalnya dipilih oleh Tuhan malah melakukan perlawanan pada Tuhan. Kebaikan Tuhan dibalas dengan ketidaksetiaan. Mereka lebih setia pada perkara-perkara dunia ini daripada lebih setia kepada Tuhan.
Tetapi meski demikian, Allah tidak menolak orang-orang Israel. Allah tetap peduli, Allah tetap mengasihi. Dan kita lihat ketika Elia yang percaya pada Tuhan mengeluh karena merasa tinggal seorang diri. Bahkan nyawanya juga terancam. Pada saat itu Allah menyatakan kebenarannya. Ia menyisakan 7.000 orang yang masih setia padanya. Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil orang-orang yang tetap setia kepadanya. Allah menunjukkan kasih setianya. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya melalui orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar padanya dalam keadaan buruk sekalipun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan dunia saat ini yang tidak menentu, di mana kita hidup di dalam dunia destruktif, dunia ketidakpastian, Allah terus memelihara orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya dan dipilih. Maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa, melainkan terus bergiat dan setia memberikan Injil melalui kehidupan sehari-hari. Iman kita perlu selalu diperkuat dari hari ke hari, bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Ya. Maka dari itu, keagamaan kita, kerohanian kita harus terus dipupuk dan dalam pimpinan dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu menjalani hidup ini, dan kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari segenap jemaat kita tetap berkarya di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di tempat kerja, bahwa keselamatan adalah kasih karunia, dan itulah yang menjadi pegangan kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita bahwa kita ini adalah dipilih karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, Tuhan menopang, dan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Dengarkanlah pujian ini untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih
Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat ini kita berdoa secara khusus untuk segenap jemaat yang sementara dalam pergumulan. Ada yang dirujuk ke Makassar, ada juga yang berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan pengobatan, secara khusus Bapak Herman Rantialo. Juga ada yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, di Rumah Sakit Laki Padada, dan di Rumah Sakit Sinar Kasih. Juga kita berdoa semoga damai sejahtera Allah melingkupi kita pada malam hari ini, dan kita bangun besok dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Pada malam hari ini, satu bagian firman Tuhan telah kami dengarkan dan hamba-Mu telah merefleksikan di tengah-tengah ibadah, sabda dan doa Jemaat Karambe pada malam hari ini. Kami telah diingatkan kembali bahwa kami ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kami dipilih oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan, bukan karena kebajikan dan kebaikan kami. Dan biarlah kasih karunia ini kami tetap pegang teguh dalam kehidupan kami. Dan kami aminkan bahwa kami ini dipilih oleh karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan. Tuntun dalam sepanjang 1 tahun yang telah kami lalui. Dan kami sudah memasuki bulan kedua di tahun 2023. Kami tahu dan percaya kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan yang akan kami hadapi. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk seluruh majelis gereja di Jemaat Karambe, pengurus OIG, tua-tua jemaat berkati dan topang. Sehingga di awal tahun ini ya Tuhan, mereka memprogramkan setiap program-program yang akan dilaksanakan sebagai panduan pelayanan untuk 1 tahun ke depan. Secara khusus juga kami berdoa, di tahun ini kami akan memperingati perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja. Biarlah Tuhan memberkati panitia dari tingkat pusat sampai ke jemaat-jemaat. Sehingga semua boleh merefleksikan kasih Allah. Bahwa 110 tahun Injil telah membawa perubahan. Telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini juga Tuhan secara khusus kami berdoa. Untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami pergumulan-pergumulan. Sakit penyakit. Secara khusus ada 3 orang tua kami yang dirujuk ke Makassar dalam rangka pengobatan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu orang tua kami Nenek Andre, orang tua kami Nenek Epi, orang tua kami Papa Meldi. Kiranya jamahan dan kuasa Tuhan senantiasa menopang menuntun. Bahkan setiap diagnosa dokter Tuhan berikan hikmat sehingga boleh memberikan diagnosa yang tepat bahwa ini penyakit yang dialami oleh orang tua kami ini dan memberikan obat yang tepat sehingga dia boleh disembuhkan. Demikian juga ya kami berdoa untuk orang tua kami Bapak Herman Rantialo yang berangkat ke Surabaya dan sementara dalam pengobatan di sana. Kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun orang tua kami Papa Pegai, sehingga mereka boleh menerima perawatan dengan baik, dan Tuhan senantiasa menopang menuntun. Demikian juga yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, di Rumah Sakit Sinar Kasih, di Rumah Sakit Laki Padada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, secara khusus di dalam mencari kesembuhan sehingga penyakit mereka boleh dilepaskan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu, dari yang balita sampai yang lansia, dari yang sekolah sampai yang pensiun. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani kehidupan mereka. Bahkan setiap rutinitas pekerjaan mereka, baik itu sebagai ASN, sebagai karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun dan boleh melaksanakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
Demikian juga yang sementara dalam duka cita di mana orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjamah, menopang, dan juga ya Tuhan memberikan penghiburan. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga besar Bapak Jetandek, keluarga besar Bapak Serangga, dan juga beberapa hamba Tuhan yang sementara terbaring di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menghiburkan keluarga-keluarga yang berduka, dan Tuhan akan menjamah setiap saudara-saudara hamba Tuhan di pendeta dalam gereja Toraja yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan senantiasa topang tuntun. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan kami alami. Kami sambut malam ini dan kami nikmati bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui sabda dan doa. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.